Tapi setelah lepas dari kegiatan 2005 sampai 2010 itu sebenarnya kegiatannya ngapain aja, Bu? Dari dulu gini, prinsip saya waktu saya di Dekranasda itu juga gimana caranya ibu-ibu itu meskipun di rumah tapi bisa dapat uang gitu. Iya, benar. Balik lagi nih Sobat Berita Jatim sama Bu Wilis. Nah, iya, aduh. Sebenarnya tadi tuh bahas soal tulisan sama Bu Wilis itu nggak lengkap rasanya kalau kita itu nggak kepoin kehidupannya Bu Wilis yang sekarang. Kalau mungkin bagian masyarakat Surabaya nih hafal lah sama Bu Wilis di era tahun 2010-an lah. Iya Bu ya? Mungkin ya 2005 sama 2010. Iya Bu ya. Iya, pada saat itu saya menjadi milik Surabaya. Iya, benar. Terus apa kabar setelah itu? Tiba-tiba Bu Wilis muncul dengan sebuah buku dan sekarang lebih sering menulis cerita ya Bu ya, buku. Berada di komunitas menulis. Tepatnya begitu. Karena kalau menulis itu mungkin ya kalau ada kelas, kemudian ada ya seperti kemarin ada challenge untuk ikut kurasi di HIB dan kemudian saya mengirimkan tulisan dan lolos. Tapi setelah lepas dari kegiatan 2005 sampai 2010 itu sebenarnya kegiatannya ngapain aja Bu? Sebelum akhirnya masuk terjun menulis buku fiksi catatan-catatannya yang menarik itu Bu. Ya, setelah itu saya benar-benar akhirnya kembali ke rumah. Ya kembali lagi, saya kan aslinya sopir gitu ya. Jadi jadi sopir gitu loh. Tapi untuk kegiatan-kegiatan saya tuh sempat waktu dulu itu sekali liputan ibu, jadi saya tahu lah, nggak kudet-kudet banget. Tapi waktu itu masih aktif di Dekranasda. Nah, tapi setelah lepas itu udah nggak pernah ini Bu, ikutan kegiatan-kegiatan kayak Dekranasda, PKK kayak gitu-gitu. Ya, saya semua lepas sama sekali. Jadi ya benar-benar pensiun kalau saya ya. Iya. Nah, jadi benar-benar saya benar-benar kembali ke rumah gitu ya. Jadi ya dengan teman-teman dari UKM misalnya atau PKK gitu ya. Say hello aja, ketemu di masih Facebook, kok ini ya silaturahmi ya Bu ya. Semacam itu saja. Jadi praktis saya hampir mungkin 8-9 tahun itu fokus ke anak-anak lagi. Jadi ya sampai si bungsu itu punya SIM sendiri. Oh iya. Jadi sampai sekarang kuliah ya Bu ya. Punya SIM sendiri begitu 17 punya SIM dan sudah nggak mau diantar lagi naik motor gitu ya. Tapi akhirnya transformasi bahasanya transisi nih Bu, dari ibu rumah tangga tiba-tiba biasanya nulis blog, akhirnya nulis sebuah cerita. Nah itu awalnya anak-anak ataupun dari suami sendiri dukungannya seperti apa Bu? Atau sempat protes, ngapain sih Bu? Oh udah enak-enak jadi ibu rumah tangga leha-leha masih berpikir soal tulisan, pernah gak sih Bu? Justru ya anak-anak dan suami sih mendukung. Dalam arti memang ya sebaiknya saya punya kegiatan gitu ya, satu. Yang kedua memang itu pilihan saya sendiri. Dan biasanya sih selama ini memang ya nggak ada komitmen apa-apa, tapi intinya dari awal menikah ya suami itu mendukung lah kegiatan apapun yang saya ikuti. Yang penting kan memang kita saling memberitahu bahwa misalnya kita harus pergi itu kemana gitu ya, tujuannya apa kayak gitu jelas lah. Jadi ada komunikasi itulah meskipun kita sama-sama sibuk gitu ya. Nah
pada secara umum mendukung, Oke. apapun mendukung. Jadi apalagi ketika saya menulis, ya udahlah mama nulis aja. Apalagi takutnya, nah ibu-ibu ya mungkin ibu-ibu kan seringnya ke sana atau terlalu banyak kegiatan yang di luar gitu Iya, ya. benar Bu. Ya saya memang membatasi, Mm-mm. tidak terlalu Show on ya Bu ya. Ya gitu ya. Karena semua itu nggak cuma butuh tenaga tapi butuh biaya juga Iya. gitu kan. Nah ya kita harus realistis. Seimbang, harus Ya. seimbang ya Bu. Nah saya memilih kegiatan yang sekiranya dari dulu gini, Mm-mm. prinsip saya waktu saya di Dekranasda itu juga gimana caranya ibu-ibu itu meskipun di rumah tapi bisa dapat uang gitu. Ya benar. Kasarnya gitu. Jadi Iya. gampangnya gitu. Jadi dan kita manfaatkan teknologi. Nah waktu itu kan memang sebenarnya sudah ada lah jual beli online gitu, cuma memang belum Cuma ada nggak show up, marketplace. nggak ada belum, waktu itu marketplace, belum ada benar. marketplace yang Belum ada WA juga kan Bu. jadi masih online begitu benar. ya, tapi Kaskus lah dulu ya. sudah mulai lah. Iya orang-orang benar. itu. Jadi misalnya, kan takut kita beli online, Iya. nanti misalnya kita sudah transfer barang tidak dikirim, Iya. misalnya gitu. Ya memang pada dasarnya bisnis online ini bisnis trust gitu kan, Iya. kepercayaan. Jadi ya banyak itu kemudian lama-lama mendidik kita, meliterasi kita. Gimana caranya memilih bisnis online itu ya dengan baik dan benar. Apalagi sekarang ada marketplace yang Memudahkan semuanya. karena Ya benar. mereka punya sistem untuk Iya. sampai kepada pembeli itu penjual itu benar-benar nggak jujur Iya nggak, dan kemudian ada report gitu Iya, kan benar, kalau ternyata benar. penjual ini mungkin Bodong menyalahi atau menyalahi itu ada kan reportnya. Iya ada benar. reportnya. Nah, itu salah satu yang membantu konsumen lah untuk Iya. kita bisa memilih dengan bijak gitu ya. Nah itu keuntungannya. Jadi sudah lama cita-cita itu ya. Jadi gimana di rumah tapi tetap punya kegiatan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan memang sampai sekarang masih jalan program itu ya Bu. Lumayan lah. Beberapa teman-teman UKM yang masih bersilaturahmi. Ya memanfaatkan betul. Misalnya dulu awalnya dari Facebook gitu ya. Benar. Dan sekarang sudah ya masih eksis gitu kan. Nah saya senang aja melihat gitu aja. Jadi gitu. Dan pada akhirnya melepas semua itu jatuh cinta ke sebuah tulisan. Kok kenapa milih tulisan Bu? Padahal kan ada masak, ada apa ya istilahnya kan traveling, ada juga Bu. Karena menulis itu bisa apa saja. Kita mau menulis misalnya Kak Vivin ya tentang traveling gitu ya. Karena dia hobinya traveling. Jadi ya bisa nulis itu. Kalau saya awalnya itu dari menulis pengalaman pribadi, terus sehari-hari gitu ya, kegiatan-kegiatan saya dan juga tingkah laku anak-anak gitu ya. Nah itu kan juga lucu untuk diceritakan gitu. Jadi kebetulan saya suka membaca cerita-cerita seperti dulu kan Edith Blyton kita kenal ya, terus Astrid Lindgren, Roald Dahl itu ceritanya memang tokohnya anak-anak, tapi gimana petualangan mereka gitu ya. Benar. Kalau Indonesianya tuh kayak petualangan Sherina kayak gitu-gitu. Itu sangat menarik, dan kemudian ketika melihat anak-anak tumbuh kayak gitu ada hal-hal yang menarik juga untuk diceritakan. Iya benar. Gitu. Tumbuh kembangnya itu yang bikin setiap hari tuh ada aja ya Bu ya. Benar. Sebenarnya kalau ibu-ibu muda ya mungkin anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu kalau bisa mulai mengumpulkan gitu loh. Benar. Dan itu bisa buat kenangan ya, besok itu kayak gini loh, dulu kamu itu seperti ini kayak gitu. Iya, betul. Tapi sempat gak sih Bu diprotes dari keempat anaknya Wilis? Wah, ngapain sih Ma pakai nulis gitu? Kalau protes tentang ngapain nulis enggak. Cuman sekarang mereka lebih, karena mungkin sudah lebih besar, jadi lebih pengertian kritis. Ya Bu. Malah lebih kritis soal gini, misalnya aku nggak mau kalau mungkin ditampilkan foto atau ini. Jadi mereka misalnya ini kalau foto rame-rame boleh ya, ini foto
mau upload oke, Iya, mereka iya. nggak ada komen nggak apa-apa gitu lah. Oke. Nah jadi mereka udah lebih kritis soal Udah itu. lebih introvert juga Iya, ya. jadi mereka Iya, nggak iya, mau iya. misalnya asal jadi saya juga udah mulai mengurangi foto-foto itu karena tuntutan mereka. Karena mereka tidak mau diketahui. Ya, Ini sosok anaknya siapa kayak Nah, gitu. mungkin itu terus ya ada hal mungkin keamanan ini Ya, ya privacy gitu, juga, ya. kayak gitu-gitu. Jadi mereka udah sadar sekali itu. Iya. Jadi kita ya hormati aja lah. Iya benar-benar. Oh, nggak Luar mau. biasa ternyata ceritanya ya, di luar dari ekspektasi saya, bayangan saya yang seorang Bu Wilis dulu begitu aktif, ternyata tiba-tiba meninggalkan pelan-pelan dengan alasan yang jelas ya Bu ya. Ya, saya pikir ada masanya kita butuh waktu untuk diri Benar. sendiri gitu Privacy ya. Jadi diri sendiri. ya benar, Bu. itu waktu masa itu saya pakai gitu loh untuk saya sih masih tetap melakukan sesuatu gitu ya. Juga belajar banyak hal gitu ya. Tapi memang tidak ikut misalnya di organisasi Oh, iya, atau apa, iya, saya iya. tidak Oh, tidak ikut ikut gitu ya, lah. Bu? Kebetulan ya Kayak GOW gitu loh, nggak ikut ya? enggak, saya tidak mengikuti itu. Dan kebetulan suami saya juga modelnya mungkin gini ya, kalau dia bekerja dia harus bekerja yang all out, tapi tidak perlu melibatkan istri atau istri ngikut-ikutan model-model fleksibel ya, Bu, begitu ya, yang enak-enak. dia tidak suka gitu loh. Jadi kalau yang kerja saya ya saya yang Ya, bertanggung saya, jawab, ya, saya yang benar-benar. gitu ya. Jadi bukan istri terus Tidak sih, ikut-ikutan. kalau Nah, ini harus bawa harus- istri. oh, iya, gitu, bukan iya, tipe iya. yang Bukan begitu. tipikal yang pamer show on kayak gitu kan Bu. hampir saya tuh dulu hampir tidak pernah gitu ya pergi misalnya suami pergi kemana saya ikut gitu ya. Hampir tidak pernah, bahkan ketika beliau menjabat itu mungkin hanya 2 kali kalau nggak salah yang kita pergi bersama gitu ya. Sampai bisa dihitung pakai jari. Jadi nggak pernah memang Jadi, Pak Arif model-modelnya kemana, Bu Wilis begitu. kemana? Iya. Sendiri. Tapi memang pada saat itu memang saya pikir gini, ngurusi kegiatan dengan masyarakat aja sudah sibuk sekali gitu. Iya, iya, benar, Apalagi benar. kok harus ngintil suami gitu ya. Iya, benar-benar. Itu akan satu hari itu benar-benar beberapa kegiatan itu hilang gitu loh. Iya, Karena memakan waktu ya Bu ya. betul, karena kita pernah memang ada tugas-tugas yang memang tidak bisa kita tinggalkan gitu ya. Jadi misalnya berapa kali misalnya mendapat tugas menyambut presiden gitu. Iya. Itu benar-benar sehari itu kegiatan yang lain itu terpaksa Oh, dibatalkan. terpending semua ya? Iya, terpaksa dibatalkan karena ya kita harus ngikutin protokol Iya sih, kayak benar, begitu benar, ya. benar. Jadi benar-benar kapan presiden datang iya, itu iya, kita iya, sudah iya. harus standby jauh sebelum itu kayak gitu ya. Dan selesainya kapan kayak gitu itu kan juga itu kan last minute gitu ya. Iya Kalau sih, presiden benar, memang benar. aturan protokolnya Benar, memang iya, begitu apalagi ya, kan nggak bisa diketahui. Pada saat itu kan kemanapun Ibu pergi selalu ada protokol ya Bu ya. Nah itu. Kalau berdua, kalau resmi dari ini ya, tapi kalau saya Sendiri? berusaha misalnya hanya PKK begitu ya, tidak terlalu strict. ya, Bu. Atau saya di Dekranasda juga saya juga tidak terlalu strict gitu, karena saya berusaha meminimalisir keribetan iya, itu iya, gitu iya, ya. iya, Jadi benar-benar. memang tetap ada harus tetap ada ajudan misalnya begitu ya, tapi untuk yang terlalu ribet yang nggak penting enggak lah, nggak usah. Lebih fleksibel ya. Ya enak kita Bu, ya. sudah reformasi kan waktu Iya itu. ya benar. Lebih enak lah. Ya. Tapi balik lagi nih Bu ya, akhirnya memilih menulis ya Bu. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih Bu kalau nulis-nulis itu? Apa memang Bu Wilis ini punya hobi lain selain masak, bikin cake, atau nonton ke bioskop kayak gitu Bu? Jangan-jangan suka drakor juga ya? Ya, karena ya semua orang saya pikir pada nonton drakor. Jadi Iya sih. aku pikir drakor itu dulu juga nonton ya. Dulu waktu Winter Sonata. Allah. Coba masih anak-anak masih kecil gitu ya. Terus jadi Berarti Bu suka nonton
ya Bu ya. Ya dulu tapi nggak full sih, nggak sampai Iya. Nah, ya kenapa tidak gitu. Itu juga bisa jadi sumber inspirasi untuk nulis gitu. Okay. Terus apa ya, kita juga belajar dari bangunan cerita gitu ya, karakter gimana sih mereka sangat serius dalam hal terutama riset gitu. Kita menulis pakai riset loh. Iya. Ya, Apalagi kan pakai coach juga kan, dan harus iya kan, Bu. benar-benar pakai riset ketika kita mengungkapkan tentang ide tertentu ya. Kita ditanya benar nggak misalnya saya pernah ditanya benar nggak sih pete itu isinya tuh 16 kayak gitu. Contoh kecil. Terus sama mobilnya saya Ya benar itu ada kok 16, ada kok yang 16 gitu. Enggak, itu aku nemunya cuma 14 gitu. Itu ya aku kemarin soalnya nemu 16 gitu. Nah, ini benar-benar harus membuktikan dan ada gitu. Itu contoh kecil aja, tapi yang ini kita hanya menemukan kalimat beberapa kalimat, tapi kita harus membaca buku yang tebal gitu ya. Tapi Bu, kan kalau kita ngomong memang sih ya, memang drama Korea, drama Asia itu memang kadang itu memang berbeda ya sama drama-drama Indonesia ya Bu ya. Tapi kan kalau drama-drama itu kan per episode ya Bu ya. Iya. Tentunya. Nah, apakah Ibu juga mengikuti episode itu untuk menggali inspirasi menulis? Ya kalau ongoing itu aku nggak suka, soalnya harus nunggu gitu kan. Jadi nunggu nanti aja nanti. Jadi saya nontonnya mungkin makanya yang udah lama-lama gitu ya, yang sudah berlangsung. Jadi sekali nonton misalnya 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi langsung aja pukul 20 episode 2 hari. Ternyata Bu Wilis sama kayak kita, cuma bedanya Bu Wilis nggak nonton ongoing, tapi langsung maraton gitu. Sama aja sih ya. Tapi kita tanya, Bu, idolanya siapa pemain Korea? Pertama kali yang nonton lama itu yang 20 episode ya, itu Kim Soo Hyun. yang main Google, yang main I'm Not Okay to Be Okay. It's okay. Kim Soo Hyun, Bu. Ya. Yang cowok kan, Bu? Iya, bacanya itu ternyata Kim Soo Hyun. Oh. Ya, karena kemudian ketika saya belajar bahasa Korea dengan guru saya, bacanya ini Bu, katanya. Oke. Salah ya Bu ya berarti. Kan kita tahunya itu Kim Soo Hyun. Karena kalau yang So itu ada yang perempuan gitu loh. Karena nama Korea itu kan genderless ya, cenderung ya. Iya, benar. Enggak tahu kita kalau Tadi itu Kim Soo Hyun itu update Instagram foto dan aku seperti like. Oh, ngikutin ya. Saya sih enggak sampai ngikutin yang gitu ya. Aku ini aja suka aja kan, gitu loh. Anak muda Bu. Iya kan. Punya IG-nya ya sampai. Soalnya saya termasuk suka sama dia waktu dia main di Star itu loh Bu. Oh, yang dia jadi alien Bu. Nah, itu kan. Ini kan Bu. Nah, ini idolanya Bu Wilis. Ternyata saya dulu sempat suka ini. Iya, katanya dia termasuk salah satu pemain termahal gitu ya dan gaya-gayanya sad boys. Teman gitu, saya kan. juga banyak yang ngefans dia. Saya dulu juga hampir ya suka, tapi nggak suka banget. Idola saya bukan ini sih Bu. Siapa? Mbak Wahyu siapa ini? Saya suka Lee Seung Gi sama Seo In Gu. Oke. Yang main apa tuh? Yang main Lee Seung Gi yang main di Mouse Bu. Sama Go Yuki yang jadi Kerasakti itu. Nah, kalau yang In Gu itu yang main Dome at Your Service yang sekarang main itu. Oh, yang Dome ya. Iya, dia kan penyanyi terus merambah ke dunia. Ya, biasanya penyanyi itu kalau sudah habis itu ya. Habis hamil agak turun, tapi larinya ke drakor. Iya, gitu tapi kan. dia tetap Bu, nyanyinya tetap karena ini salah satu penyanyi yang selalu mengisi soundtrack beberapa film-film kayak gitu. Iya, banyak kan penyanyi-penyanyi itu yang main turun juga, main. Ternyata ini satu frekuensi. Sama
ya kayak yang BTS itu Kim Chaeyoung itu kan juga main di Warang gitu kan. Maaf Bu, saya nggak hafal BTS. Saya BTS apanya cuma satu aja Bu, Jimin. Kayak itu aja Bu. Oke ya. Luar biasa Bu, ini tahu BTS. Army kayaknya. Jalan-jalan kemarin sempet beli ini Bu ya. Apa Yang antri-antri. menu BTS nggak kebagian untungnya. Ya itu fun saja. Jadi iya, Bu, ya. gara-gara anak sih. Untuk merefresh juga ya Bu ya. Ya lucu gitu lah. Jadi ngikutin kayaknya lucu. Jadi itu benar-benar untuk hiburan kalau saya gitu kan ya. Katanya kan Bu Wilis pernah ngomong nih, karena wanita itu nggak boleh stres ya Bu ya. Nah, Itu Bu, mungkin kalau dari Bu Wilis sendiri, apakah tips menonton drama Korea dan mendengarkan lagu-lagu BTS yang dinamik? Suka yang apa Bu? Lagu BTS Bu? yang baru Butter ya. Beberapa yang suka sih sebenarnya yang Epiphany itu yang Kim Sok Jin itu. Ya karena benar-benar pengen tahu, karena Korea itu kan beda ya ininya dari hurufnya di ini ternyata sebenarnya lebih simpel, cuma memang ya banyak hafalan juga, tapi apa salahnya kita tahu gitu. Apalagi saya banyak di rumah, jadi banyak aku pikir ada kesempatan untuk belajar gitu loh. Tapi jadi, sudah ke Korea ya Bu? ke Korea aku belum pernah. Belum. Next berarti kayaknya ya. Ya, jadi waktu itu sih tahun 2019 sebenarnya kita udah merencanakan saya pergi sama anak terus tahun depan ke Korea ya Mah ya gitu. 2020 ternyata kan pandemi ya. Iya benar. Itu sudah. Ini Bu, tips Bu terakhir nih Bu. Sebenarnya saya penasaran sih masih, tapi waktunya. Tips Bu, cewek kan nggak boleh stres. Nah kalau dari Bu Willy sendiri menghilangkan cara stres itu gimana? Tapi minum dulu Bu. Oh iya. biar nggak stres minum dulu. Silakan diminum. Ini SDY. Gimana Bu? Ya semuanya sih kalau saya bilang, termasuk ke anak-anak saya kan udah gede ya, jadi mereka udah mulai menghadapi kehidupannya sendiri-sendiri, kayak misalnya kuliah, kerja kayak gitu-gitu. Jadi tergantung sikap kita dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi stres memang ada yang menekan, ada yang sekarang kita ngadepinya gimana? Hidup ini kan cuma tinggal menghadapi, menjalani ya, apalagi karena semua kan udah dituliskan gitu ya. Nah ya kita kalau ini ya tinggal berusaha gimana. Nah itu sikap kita itu bagaimana, itu pilihan kita sebenarnya. Makanya saya bilang kamu mau jadi baik atau jadi buruk itu sebenarnya pilihanmu, bukan soal takdir, bukan soal apa, tapi itu pilihanmu, kamu bisa milih gitu. Jadi termasuk juga mengelola stres ketika ya. Jadi ngomong-ngomong soal stres ini, kita mau punya buku tentang cara mengelola stres gitu loh. Jadi kita tuliskan juga, itu bisa kita tuliskan gitu loh. Next kita undang lagi ke sini, kita ngobrol lagi. Iya, jadi itulah gunanya. Ada gunanya kan stres. Iya benar-benar. Bu, saya makasih ya Bu ya udah terima kasih juga Mbak Wahyu bercerita sama Bu Wilis, bukan cuma kegiatan menulisnya tapi juga kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga pecinta drama Korea. Jadi next kita undang lagi ya Bu ya. Insyaallah. Jangan lupa buat kalian. Jangan bosen ya. Enggak Bu, jangan lupa buat kalian subscribe channel YouTube kita Berita Jatim TV, like, share, dan komen. Lalu kalian juga bisa dengerin podcast kita di Spotify beritajatim.com. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.